Halo semuanya, selamat malam Selamat dan malam. Assalamualaikum Malam, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. malam kali Kak Rizka. Pagi kalau kata Bu Nila tuh Oh pagi. iya. Tetap pagi ya, tetap Tetap pagi. pagi, gak ada Tetap pagi, tetap pagi. pagi. Oke, teman-teman semua, semoga ini lumayan banyak yang mendengar ya. Jadi selamat datang di Jampot Podcast atau Jambi Jambi Podcast. Podcast. Tangan dong. Yeay. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Tangan dong. Oke, so ini adalah konten pertamanya kita. Jadi bersama kita berempat tentu saja di Jambot Jambi Podcast ada aku Rizka. Aku Nisfi. Aku Dharma. Dan aku Ana. Ya, jadi selama beberapa menit ke depan kami berempat akan memenuhi ruang dengar teman-teman semua dengan berbagai topik yang menarik dan salah satunya adalah isu kontemporer. Dan tentu saja pada hari ini kita ditemani oleh seorang narasumber. Siapa sih narasumber kita? Tamu spesial kita datengin Dari calon IKN ya Kak ya? Iya, IKN baru. bukan IKN deh kayaknya. Bisa dibilang tuh narasumber kita itu sama tapi beda. Sama kenapa? Sama-sama CPNS angkatan kita teman-teman. Tapi beda. Apa yang beda? Beda karena dia punya background pengalaman 6 tahun sebagai auditor internal di salah satu bank swasta terbesar bisa dibilang di Indonesia. Nah, nanti tuh erat kaitannya sama apa yang mau kita bahas hari ini. Ya, kita berikan applause untuk Kak Sela. Hai, Kak. Hai Kak, welcome. Ya, welcome to Jambot atau Jambi Podcast ya Kak Sela. Thank you banget sudah berkenan untuk kita undang dan menemani juga ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Nah, hari ini seperti yang udah disinggung juga sama Kak Ana tadi, jadi kita akan membahas satu isu kontemporer yang sebenarnya menjadi keresahan kita bersama di akhir-akhir ini, itu terkait dengan banyaknya kasus investasi bodong, salah satunya itu di Binomo. Nah, mungkin Mas Dharma boleh minta tolong ditampilkan cuplikan beritanya, Mas. Boleh, Ini boleh. kita kayak berita-berita Bareskrim gitu ya, guys. Betura, geng. Betura. Sebentar. Okay. Nah, ini nih. Sumbernya dari Finance Detik. Pegawai Bank BUMN yang nilep uang nasabah buat main Binomo dipecat. Mungkin teman-teman udah baca ya secara garis besar, cuman ini kita highlight-nya kita tampilin lagi di sini. Aku izin bacain beberapa kalimat ya. Jakarta heboh pemberitaan seorang oknum pegawai Bank BUMN yang menggunakan uang nasabah untuk bermain judi online Binomo. Pimpinan kantor cabang salah satu Bank BUMN itu menyampaikan jika saat ini oknum itu sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja PHK sebagai sanksi atas tindak pidana fraud tersebut. Nah, ini ada beberapa yang concernnya itu aku skip. Nah, seorang pegawai bank plat merah Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Arini Listiani Salib disebut telah merugikan negara sebesar Rp 1,1 miliar karena bermain aplikasi Binomo. Nah, parahnya pegawai bank tersebut main Binomo pakai uang nasabah. Dalam fakta persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, hari ini mengaku bermain sejak 2019 dengan menggunakan rekening tabungan nasabah. Nah, mungkin seperti itu cuplikannya teman-teman semua. Saya izin stop share screen-nya ya. Oke, terima kasih Kak Dharma. Nah, gimana nih menurut Kak Sela sebagai pernah di auditor internal selama 6 tahun ya Kak? Betul. Nah, kalau dari paparannya Kak Dharma tadi mengenai berita itu, yang aku tangkap adalah berarti masih ada kelemahan nih dalam pengendalian internal Bank BUMN tersebut ya. Kan seperti yang kita ketahui nih ada pepatah yang bilang kejahatan itu nggak terjadi cuma karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Nah, kenapa kesempatan itu ada? Berarti ada yang masih kurang nih dalam sistem pengendalian kita, gitu sih Pak Nisfi mungkin.
Oke, nah ini kan terjadi mulai tahun 2019 ya Kak. Berarti balik lagi ke internal manajemennya. Nah, kira-kira kenapa sih Kak kok bisa terjadi kayak gitu? Apakah kurang supervisi atau gimana menurut Kakak? Hmm, Ini sih sebenarnya aku kan nggak tahu juga ya prosedur di bank tersebut seperti apa. Bisa aja beda sama prosedur di bank aku sebelumnya gitu. Cuman secara prosedur yang aku tangkap kan harusnya dana yang beliau kan di situ menggunakan dana tabungan nasabah yang dijadikan jaminan pinjaman. Jadi kan salah satu jaminan kalau kita meminta kredit itu kan bisa dana ya berupa tabungan, deposito atau giro gitu. Nah, dana itu harusnya secara prosedur itu diblokir supaya nggak bisa digunakan oleh nasabah tersebut karena kan emang itu jadi jaminan gitu. Nah, itu diblokir nih oleh bank gitu dan harus dimonitoring secara berkala apakah blokirnya itu tetap masih utuh atau enggak gitu. Sampai dengan nanti pinjamannya dilunasin baru blokir itu bisa terbuka. Nah, di sini kan berarti ada celah nih secara prosedur dana yang telah diblokir itu digunakan oleh karyawan internal kita gitu. Nah, itu sih berarti masih ada yang kurang dalam proses tadi blokir nasabah, blokir dananya, sama mungkin balancingnya kali ya. Kan maksudnya setiap hari itu kita membalancing transaksi yang terjadi di bank harusnya oleh petugas ya, petugas sama pejabat itu harus secara dual kontrol itu melakukan balancing. Nah, ini nih yang mungkin jadi pertanyaan sih, apakah proses balancingnya itu sudah benar atau belum? Harusnya kan kalau balancingnya dilakukan dengan benar, ketahuan nih, misalnya ada uang nasabah yang kurang, harusnya terjadi selisih di situ. Gitu sih, sepemahaman aku ya. Oke. Kak, jadi kayak yang dijelasin sama Kak Sela tadi ya. Jadi dia itu kemungkinan yang kalau dari sisi internal atau manajemennya ya, itu berarti kayak supervisinya juga ya yang bermasalah. Oh, betul. Nah, ini kita tadi ada sempat recheck juga, oh ternyata seperti yang tadi disampaikan sama Kak Sela juga, oh ternyata ada salah satu sistem yang kurang berfungsi gitu kan. Berarti itu kayak ada satu kesempatan nih dari ada opportunity-nya yang Betul. melakukan itu, kenapa bisa sampai melakukan. Nah, pas kita cek itu ternyata ada kayak skema fraud triangle-nya gitu. Jadi terkait dengan opportunity-nya tadi, kesempatan untuk melakukan kejahatan itu, terus juga ada rationalization-nya, terus juga ada ini yang financial pressure kayak gitu. Nah, ini aku sempat kayak dijelasin sama temanku aja sih sebenarnya yang sempat kerja di bank, dan kata mereka itu emang kayak kalau kerja di bank tuh bukan main kayak gitu, standar gengsinya itu gitu, itu sungguh beda. Bahkan yang masuk biasanya gitu kan itu lebih rendah dibandingkan yang keluar, karena emang circle-nya, kemungkinan pengaruh lingkungan atau apa. Nah, mungkin aku mau lihat mau tahu dari segi situnya sih Kak Sel. Apakah itu berkaitan dengan kejadian ini? Kenapa sih dia sampai ngambil duit nasabah itu untuk main binomo gitu? Thank you Kak Rizka. Mungkin kalau dari pengalamanku ya, maksudnya banyak pegawai bank yang maksudnya menggunakan uang nasabah itu sebagian besar tuh karena memang mengikuti gaya hidupnya gitu ya. Maksudnya jarang banget nih yang fraud itu karena misalnya ibunya, orang tuanya sakit, harus memenuhi apa gitu. Maksudnya untuk kebutuhan mendesak itu jarang gitu. Tapi memang kayak yang lifestyle-nya yang mungkin berbeda gitu. Yang tadi kayak Kak Rizka bilang kan, maksudnya banyak yang karyawan itu mungkin lebih besar pengeluaran daripada pemasukan gitu. Jadi sebenarnya apakah insentif itu cukup atau enggak, itu kan relatif ya Kak. Maksudnya dengan nominal misalnya 10 juta, menurut satu orang, oh ini udah lebih banget, karena lifestyle-nya mungkin hemat gitu. Tapi kalau misalnya yang lifestyle-nya harus nongkrong terus atau apa ya 10 juta kurang gitu kan. Jadi balik lagi nih ke masing-masing orang sih. Nah, dan itu sih harusnya kan gaya hidup kita disesuaikan dengan pemasukan kita dong. Kalau memang kita mau gaya hidupnya lebih, ya kita harus cari pemasukan yang lain yang harusnya halal juga gitu. Bukan malah maksudnya mencari kesempatan gimana nih maksudnya cari celah dalam pekerjaan kita gitu. Karena kan itu kan emang bukan uang kita dan bakal ada ininya lah risikonya gitu kan. Gitu sih Kak. Nah, kalau untuk tekanan pekerjaan sendiri ya
pastilah ada gitu. Apalagi mungkin kita secara karyawan bank itu harus berhubungan dengan banyak pihak gitu. Jadi kan ya memang otomatis kita harus menjaga penampilan juga dong gitu. Maksudnya untuk menjaga citra juga, karena kita nggak bawa nama sendiri, tapi kita bawa nama banknya juga kan gitu ya. Mungkin di situ sih ada faktor itu juga sih Kak. Gitu. Oke. Sela melanjutkan tadi yang soal lifestyle Kak. Kan memang sih banyak sih, apalagi generasi sekarangnya, generasi milenial yang kadang sorry to say sebenarnya gajinya belum sanggup nih untuk beli barang-barang yang branded gitu. Tapi ternyata maksudnya mereka tetap paksain. Makanya dulu sempat ada yang heboh Mbak-mbak SCBD ya. Kalian pernah dengar nggak? Iya. Nah, iya Mbak-mbak SCBD yang pakai line yard coach, terus tumbler Starbucks makan siang. Nah, menurut Kak Sela nih, kita kan sebagai ASN, sebagai masyarakat, misalkan kita juga banyak menggunakan media sosial nih ya Kak. Nah, terkadang ya banyak, ya itu kan sekarang kan arahnya mau banyak ke influencer-influencer nih Kak. Influencer-influencer yang kadang yang kita lihat, oh ini jadi sosok panutan nih gitu. Nah, menurut Kakak sejauh mana sih media sosial itu bisa mempengaruhi lifestyle seseorang yang akhirnya bisa berdampak ke mendorong dia untuk melakukan fraud gitu. Oke. Pertanyaannya cukup berat ya Kak. coba aku juga misalnya kayak memberikan pendapat gitu. Ya berkaitan sama kasus ini juga kan binomo ya, dan kita tahulah kayak belakangan ini ada influencer yang tertangkap gitu kan karena investasi serupa gitu. Nah, menurutku sekarang ini zamannya adalah zaman investasi yang terbuka ya, maksudnya semua orang melek investasi, tahu gitu, oh investasi ada A, B, C, dan D gitu. Dan sekarang kan juga kita zamannya sangat erat pakai media sosial. Oh kita pakai Instagram, kita punya TikTok, kita punya Twitter, kita punya semuanya, Facebook, semuanya gitu kan. Nah, dan sekarang kan kita juga kayak senang gitu ngelihat orang yang biasanya itu tadi disebut dengan influencer. Nah, influencer sendiri ya namanya juga influencer lah ya. Orang-orang yang dirasa bisa memberikan pengaruh buat orang lain gitu kan, influence kan. Nah, dengan harapan orang-orang yang melihat dia atau menonton dia akan ikut hal yang sama gitu. Jadi misalnya contoh influencer Ika, inisial Ika yang tertangkap gitu. Itu kan dia kayak menampilkan semua, oh dia bisa beli mobil Tesla, dia bisa beli ini dengan kata-kata oh murah gitu. Padahal puluhan juta gitu. Nah, sedangkan kita yang menonton, kita ngerasa kayak wah keren juga nih orang gitu kan. Nah, apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu nggak sedikit yang pengen mapan di usia muda. Ya dia kan muda juga kan, terus kayak misalnya kita ngeliat gaya hidupnya, oh kita pengen juga dong seperti dia yang secara finansial mungkin hampir independen gitu lah ya maksudnya. Nah tapi jadi maksudku kayak dia itu jadi sosok yang oke lah di mata pengguna media sosialnya, followersnya gitu, dan berharap dan si influencer ini berharap kan followersnya pasti ngikutin dia dong, maksudnya melakukan investasi yang sama gitu. Nah itu sih maksudnya kayak jadinya kayak si followers itu juga kalau enggak hati-hati ya pasti dong kayak ngikutin apa yang dia follow, itu si followers tersebut si influencer tersebut gitu. Jadi menurutku kayak kita harus sebagai pengguna media sosial atau ya pengguna media sosial itu kan harus kayak hati-hati dong, kita itu nggak follow siapa sih gitu. Kalau misalnya dia berinvestasi, ya harusnya kita nggak serta-merta juga oh melakukan investasi yang sama gitu. Oh dia binomo, gue juga binomo gitu. Harusnya kan kita juga, karena tadi kita melek investasi, ya kita harusnya search dulu dong, oh apa sih binomo ini, apa sih resikonya. Kita tahu high risk, high return ya high risk juga gitu. Nah maksudnya itu sih, jadi jangan cuman karena kita follow, kita senang sama orangnya, ya kita follow langsung plek-plekan lifestyle-nya, karena kan kita nggak tahu juga ya, kayak kontennya nih, dia naik pesawat jet atau apa, ya sebenarnya bukan punya dia. Nah secara konten kita nggak tahu, kan nggak ada keterangannya, ini pinjaman atau enggak gitu ya, kita cuma lihat, oh videonya oke, berarti dia gitu loh, maksudnya kayak kita kurang, harus hati-hati juga nih, kayak ngelihat siapa sih influencernya, dan kalau misalnya investasi ya dia investasi apa sih, itu sih Kak yang aku tangkap dari investasi. Atau aku ya
Mungkin Mas Dharma dari tadi senyum-senyum mau menyambung. Aku Monggo, dari ada tadi yang kan menarik. merhatiin teman-teman sama terutama Kak Sela kayak tadi itu kita tuh melek investasi, tapi di satu sisi tuh juga males mendalaminya gitu ya. Nah kalau dari Kak Sela sendiri, ada tips nggak sih Kak untuk membedakan mana sih investasi yang ilegal atau istilahnya bodong sama investasi-investasi yang legal? Karena kita kan sebenarnya dengan akses informasi yang sangat mudah tuh kita bisa cari telusuri ya, dan kita sama-sama tahu itu banyak sekali kan sebenarnya investasi yang legal. Nah, cuman kalau untuk tips-tipsnya gitu, karena pada kenyataannya, pada kenyataannya kan memang malah lebih banyak orang yang berinvestasi di investasi yang ilegal gitu. Kalau menurut Kak Sheila gimana nih tips-tips membedakan? Kalau menurutku setiap orang pasti punya risk appetite masing-masing. Nah, maksudnya kita pertama tahu dulu nih risk appetite kita apa sih? Apakah kita orangnya yang risk taker, kita berani nih mengambil risiko sebanyak mungkin, atau misalnya kita risk avoider ya, apa sih istilahnya kita malah nggak mau nih yang berisiko banget gitu. Nah, jadi kan ketika kita tahu nih level risk kita di mana, maka kita akan menyesuaikan gitu. Oh, kalau misalnya kita nggak mau ngambil risiko terlalu besar, karena misalnya uangnya ini bisa pengennya aku mau pakai langsung gitu. Nah, itu kan kita bisa simpan dalam bentuk deposito misalnya. Tapi kalau misalnya, oh ini emang sengaja buat ya hilang juga nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa taruh di tempat yang high risk juga gitu. Nah, ada satu pepatah yang bilang, if it is too good to be true, then it is not good at all gitu. Jadi maksudnya jangan cuma percaya iming-imingnya, oh akan return 300% atau berapa. Tapi kan lihat juga, oh resikonya apa sih klausulanya gitu. Biasanya poin-poin yang nggak nampak itu yang paling penting kan gitu. Jadi maksudnya kayak apapun yang investasi yang kita ambil, coba kayak pelajarin semua klausulanya dari A sampai Z gitu. Apa sih yang terjadi kalau seperti ini, kayak gitu sih Kak. Karena aku juga bukan yang kayak pemain banget ya, kayak oh saham apa gitu, segala macam, enggak. Cuman kayak yang aman-aman aja. Kalau aku yang menghindari risk juga sih sebenarnya. Banyak Gitu. nih kayaknya portofolionya, investasinya teman-teman ya. Amin, amin. Itu Intinya itu adalah memang butuh effort lebih ya Kak Sela ya. Ya kalau memang kita mau investasi, ya kita baca tuh apa prospektus segala macam gitu kan. Dan setuju. memang nggak bakal instan tiba-tiba auto kaya gitu kayak tadi kata Kak Sela kan, kalau memang masa sih ini kayaknya terlalu indah deh untuk jadi kenyataan gitu. Yes. Itu salah satu apa red flag ya, bendera merah iya, gitu. alert kan harusnya. Masa sih gitu masa kan. sih gitu. Nah, yang masa sih itu. Ya, jadi aku tuh sebenarnya agak heran ya, kenapa seorang pegawai bank BUMN lagi gitu kan. Terus kita tahu kemarin kayak yang dijelasin juga di podcastnya Mbak Gita ya. Nah, itu kan binomo katanya sistemnya tuh kayak tinggal milih antara A atau B gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya benar-benar nggak ada nggak, kalau kayak saham atau reksadana dan lain-lain kan kita kayak dikasih surat kepemilikan gitu-gitu ya Kak ya. Nah, ini kenapa sampai si pegawai bank itu bisa percaya gitu loh. Itu yang membuat agak heran juga gitu. Dan sebenarnya dari sini juga itu muncullah kata-kata yang banyak yang dibincangkan juga sama masyarakat, kayak oh ini kayaknya erat deh kaitannya sama kasus pencucian uang gitu. Nah, kalau menurut Kak Sela nih, dari yang dibicarakan sama netizen juga terkait hal itu kayak gimana tuh Kak? Oke. Nah, sebenarnya kan kalau pencucian uang itu definisinya adalah uang dari hasil tindak kejahatan, itu kan uang kotor ya istilahnya, maksudnya kayak uang kotor yang diubah dengan berbagai cara seakan-akan ini adalah uang dari pendapatan yang halal gitulah. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau pencucian uang itu berkaitan erat nih sama yang tadi mungkin yang pemilik binomonya gitu. Jadi hasil keuntungan dia menipu orang melalui aplikasi binomo ini, dia simpan di, misalnya contohnya salah satunya bank lah misalnya. Nah, itu dianggap sebagai dana pribadinya, yaitu menurut pemahamanku itu udah menjadi pencucian uang gitu. Nah, ini sih yang mungkin jadi tugasnya pihak seperti kayak PPATK atau misalnya aparat penegak hukum kan untuk mendeteksi, maksudnya kayak
aliran dananya kemana sih gitu. Nah itu sih yang berkaitannya dengan money laundering gitu atau I pencucian uang. see. Berarti prosesnya itu kayak misalkan dari si mbak-mbak bank itu, kan dia nyolong tuh ya, istilah kasarnya Iya, nyolong ya iya, Kak ya? ambil Istilah ya kasarnya nyolong, dan itu uang, hasil terus kan uang nyetorin bank ke yang punya binomonya lah gitu kan. Bimo. Oke. Nah, oke, nah pada saat nyetor itu oleh rekening si pemilik binomo ini kemana? Nah, dana itulah yang kalau yang disebut dengan tadi Proses apa? money Money laundering. laundering. Ya, Oke. Berarti ini kalau misalkan kita mau simpulkan ya, yang kasus si mbak-mbak itu pure kejahatan dia dari sisi ininya ya, berarti dari sisi dia ngambil duit nasabahnya itu ya. iya, betul, betul. Dia main binomo dengan uang Binomo. nasabah bukan uangnya sendiri. Mungkin kalau uangnya sendiri ya kan sah-sah aja ya, namanya juga investasi gitu. Cuma dia berinvestasi pakai duit orang lain gitu. Ini tuh bener-bener yang kayak udah jatuh tertimpa tangga nggak sih? Betul, betul. Udah udah nyolong gitu kan, terus ditipu. Aduh. Sial lagi, pecat lagi. Aku mau Udah, nanya nih. itu udah resmi Kak, dipecat. Udah sih diberhentikan kayak. Kak, aku mau nanya nih satu. Tertarik sama kata-kata kakak yang terkait yang media sosial tadi. Kalau aku nangkep dari ceritanya Kak Sela itu sebenarnya bukan media sosialnya atau influencernya yang kita salahkan ya Kak. Tapi lebih ke awareness kita gitu sebagai masyarakat yang mau berinvestasi. Nah, dari kakak sendiri maksudnya ada saran nggak Kak? Maksudnya pandangan kakak maksudnya gimana sih cara kita supaya semakin aware gitu bahwa ini tuh salah, yang ini benar gitu. Apalagi kayak zaman sekarang gitu, maksudnya kadang kita kurang mau baca tapi pengen tahu banyak gitu. Dari kakak seperti apa ya? Oke, thank you loh Kak Ana atas pertanyaannya. Nah, kalau yang aku tangkap ya, apalagi kan kita baru belajar mengenai wawasan kebangsaan ya teman-teman. Ingat yang ini apa? Kedepannya tuh akan ada apa ya tantangan ya hambatan yang disebut dengan karena adanya VUCA ya. VUCA itu yang volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity itulah. Jadi maksudnya karena perubahan itu abadi, ya tetap akan ada aja tantangan ke depannya gitu. Nah, tapi VUCA ini kita bisa bantu dengan VUCA lainnya. Nah, salah satunya adalah understanding ya, setauku. Jadi kayak pemahaman gitu. Nah, jadi yang aku belajar sih apa ya kayak binomo ini nggak paling terakhir, kedepannya akan ada kemajuan teknologi lainnya gitu. Nah, berarti aku harus meningkatkan pemahamanku juga gitu ya. Kita harus ngikutin kayak perkembangan zaman juga. Jadi ketika ada case atau misalnya aku pun jadi korban, maksudnya sebelum jadi korban ya, maksudnya kayak ditawarkan, kita punya pemahaman untuk oh apakah ini benar atau enggak gitu. Jadi semoga pas ditanya, misalnya mau ditawarin nih binomo mau nggak, bukan kayak binomo itu apa ya gitu, tapi ya kita langsung kayak tadi kayak aware kan, oh apa sih binomo, kenapa orang ini nawarin aku keuntungan sebesar itu, gimana sih mekanismenya, sistemnya, halal nggak sih dan sebagainya gitu sih. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu, karena kan ya nggak tahu nih orang niatnya ke kita baik atau enggak gitu kan. Gitu sih kalau aku. Jadi bukan media sosialnya, bukan influencernya, karena orang kan kita nggak bisa kontrol ya, tapi diri kita bisa kontrol gitu sih Kak, yang aku belajar. Oke, ngobrolin tentang cinta tanah air tadi Kak, wawasan kebangsaan yang baru aja kita belajar. Sorry banget, lagi batuk. Ya, jadi sebelum lebih jauh, ini kebetulan room kita harus diganti dulu. Iya, ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan sponsor ya. Bentar ya. Oke, dadah. Hai, balik lagi ya. Tadi terakhir siapa nih? Kepotong iklan dulu nih. Lanjutnya mau nanya siapa? Nisfi, Rizka, Mas. Oh iya boleh Nisfi.
Silakan, Nis. Oke. Kak Sela, balik lagi ke mbak-mbak yang tipu menipu nasabah tadi. Nah, karena nasabah udah ditipu, pastinya kan publik itu rasa kepercayaannya kepada BUMN ini menurun ya Kak. Nah, gimana sih Kak menurut Kakak mengembalikan kepercayaan itu agar publik percaya lagi pada pemerintah lah? Thank you Kak Nisfi. Mungkin di sini aku menjawab kalau aku jadi BUMN-nya, maksudnya bagian dari BUMN. Ketika ada pegawai kita yang melakukan fraud gitu. Nah, yang pertama sih pastilah kepercayaan itu kan ada yang bilang kayak kertas putih ya. Kalau udah diremas gitu, kalau dibalikin tetap aja ada bekasnya gitu. Nah, mungkin kita akan menjadi omongan hangat gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita akan memberikan sanksi kayak yang tadi kan udah langsung dipecat gitu. Jadi kan bentuk kita menindaklanjuti kasus tersebut. Yang kedua kita harus mengembalikan dana nasabah yang udah diambil. Artinya kita bertanggung jawab juga gitu sama apa yang udah dipercayakan nasabah ke kita gitu. Jadi kayak kita mau bilang kita akan ganti gitulah. Nah, terus yang ketiga kalau sebagai BUMN dan juga ini sebagai pelayan publik juga ya, kan nggak menutup kemungkinan juga di instansi kita atau dimanapun kayak bisa gitu ya. Tapi menurutku yang bisa kita lakukan adalah tetap persisten sama konsisten sama dalam melakukan integritas gitu. Karena aku percaya integritas kan nggak dibangun dalam satu hari gitu. Ya itu merupakan kebiasaan yang terus menerus dibangun terus jadi budaya gitu. Jadi tetap kita konsisten untuk melakukan integritas apapun tanggung jawab yang dikasih ke kita gitu. Karena ya memang harus kayak kerja keras gitu kan untuk mendapatkan hati masyarakat kembali, dan integritas itu kan nggak boleh cuman satu orang aja satu pihak aja gitu, tapi memang semua elemen semua instansi ya harus berintegritas gitu sih. Jadi ya tetap konsisten sama persisten aja gitu, karena one day ya kerja keras kita kan dan kesabaran kita akan ada hasilnya juga gitu sih, gitu Kak Nisfi. Berarti itu erat banget ya. Nantinya kita kan mungkin juga ada beberapa pihak yang mau nawarin kita untuk investasi bodong gitu ya. Gimana Kak? Maaf, suaranya kurang kedengaran. Oh, oke. Sorry. Benar banget kata Kak Sela ini. Soalnya kedepannya kita mungkin juga ada pihak-pihak yang nawarin kita untuk melakukan investasi bodong gitu. Oh iya. Jadinya ketika satu orang melakukan kesalahan, kerugiannya itu nggak ada di orang itu aja, tapi rugi di instansi juga, betul. Nama baik instansi tercemar kayak gitu ya Kak? Iya, setuju Kak. Kak, ngelanjutin nih soal integritas tadi, mau bahas integritas. Selama Kakak pengalaman nih Kak, 6 tahun sebagai auditor, yang kita sebagai orang awam lihatnya persepsinya ya auditor itu pasti akan banyak godaannya lah, istilah katanya ya, godaan, terus resikonya juga. Nah, selama 6 tahun itu pernah nggak sih Kak, Kakak ngalamin hal-hal yang menguji integritas Kakak sebagai auditor, dan gimana sih cara Kakak ngadepin menyelesaikan masalah? Mungkin konteksnya historis Kakak dulu gitu. Kalau historis aku sih, jujur selama hampir 6 tahun itu nggak ada yang kayak ditawarin uang gitu ya. Maksudnya kayak tolong di drop semuanya nih ada transfer rekening gitu. Nggak ada sih. Cuman godaannya adalah apa ya, kayak tetap mempertahankan integritas sama apapun kondisi yang saya temukan gitu. Karena kan apa ya, kayak hasil temuan ini kita akan diskusikan dengan auditinya gitu. Nah, itu kan memang ada tektok ya, maksudnya mereka juga memberikan argumen ya kayak minta tolong di drop atau lisan gitu, dan nggak jarang dengan kata-kata yang nggak enak didengar gitu. Nah, maksudnya kayak kadang tuh saya juga ya contohnya misalnya kamu dapat A ya kalau misalnya dapat nilai A ya, penilaian KPI kamu kalau misalnya temuan ini masuk gitu. Nah, padahal kan
padahal KPI saya juga berbeda gitu, nggak dari jumlah temuan ya gitu. Nah, tapi kan kalau diomongin gitu, kadang tuh sebagai manusia kita kayak discourage juga ya, karena kan saya spiritnya untuk kebaikan perusahaan gitu. Kenapa malah saya dikatain seperti itu gitu sih. Dan itu kadang ya udahlah terserah dia gitu. Kadang tuh kayak gitu. Jadi kayak ya udah kalau mau drop gitu sih. Cuman ya itu sih harus berusaha juga untuk tetap teguh sama pendirian kita. Kan kita nggak bukan tanpa alasan mengangkat ini sebagai temuan. Pasti ada ada ketentuan yang nggak sesuai sama ada risikonya gitu. Nah itu sih yang terus harus kayak diperjuangkan gitulah gitu. Karena di situ juga kita belajar berkomunikasi kali ya. Maksudnya mungkin mengkomunikasikannya saya kurang tepat atau kayak gimana gitu sih. Jadi kalau integritas saya belajar untuk mengemukakan semua temuan yang saya temukan gitu. Nggak oh yang ini di lisan aja atau ini di nggak usah ditampilin atau apa gitu sih. Jadi ini sih belajar untuk semuanya dikomunikasikan dengan reviewer sama ketua tim, karena kan kita bekerjanya sebagai tim yang nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi mereka juga tahu kerja saya apa gitu. Jadi ya gitu sih. Mau nyambungin nih Kak, kan tadi si mbak-mbak itu ya, mbak-mbak melakukan nyolong lah istilahnya, istilah kasarnya gitu kan. Nah tapi ini udah lama banget, tapi nggak ketahuan sama internal timnya. Nah sementara ini adalah bank BUMN yang bisa jadi nih nanti ke depan kita berkesempatan untuk kayak menjadi salah satu entitas yang akan kita periksa gitu. Nah mungkin kita bisa tahu nggak sih Kak, kira-kira ciri-cirinya tuh kayak gimana gitu ya, yang kayak misalkan bank BUMN yang sebenarnya ada nih kasus yang kayak gini tadi, itu bisa dideteksi nggak sih ketika nanti misalkan si auditor dari BPK melakukan pemeriksaan? Ada celahnya nggak untuk tahu? Kalau aku sih kepikirannya saat ini nggak tahu ya Kak. Nah, cuman kan dari adanya kejadian ini mungkin audit internalnya mereka si bank BUMN dan mungkin BPK juga nggak tahu sih. Itu kan mereview kembali kan. Maksudnya akan trace back lagi nih sebenarnya gimana sih prosesnya sampai dia bisa nilep uang nasabah. Maksudnya transaksi apa yang dia lakukan, terus pertahanan apa kita yang pengendalian internal apa yang kurang, misalnya supervisi kah, balancing kah, atau bahkan dari sistem sebenarnya ada celahnya gitu kan, pasti mereka akan review gitu. Nah ketika root cause-nya dapat, barulah di situ kita bisa kayak udah tahu root cause-nya apa, baru kita bisa kasih obatnya apa gitu kali. Maksudnya kayak ternyata sistemnya nih masih bisa kebobol, berarti kan dari sistemnya yang kita kunci gitu. Ternyata sebenarnya ketahuan loh dari post debit kreditnya ini nggak sesuai, ini selisih gitu. Nah berarti kan itu bisa jadi cara kita juga untuk meriksa ya nanti misalnya dalam 3 tahun terakhir atau misalnya dalam periode audit kita apakah ada selisih yang nggak ditindaklanjutin atau kayak gimana gitu sih Kak. Jadi karena di sananya aku nggak tahu juga, jadi nggak tahu kayak kita bisa ngapain gitu kan. Tapi harusnya ketika mereka nge-review lagi nih, kemarin tuh kayak gimana sih, pasti ada perbaikan juga di sana. Nah nanti di situ juga apakah bisa jadi bahan audit kita atau enggak ya. I see. Berarti ujung-ujungnya tuh balik lagi ke sistem gitu ya Kak ya? Iya bisa jadi gitu Kak. Oke. Nah mungkin Kak Ana mau lanjut? Boleh Mas Dharma, Mas. Dari tadi ada yang mau ditanya lagi? Sebenarnya udah cukup komprehensif sih ya. Dan juga bahasan ini tuh secara nggak langsung cukup relate ya bisa kita bilang. Karena sebenarnya kan BUMN itu milik pemerintah ya. Dan kita juga tuh ya aparatur sipil negara juga punya pemerintah gitu. Mungkin kalau aku pendapat pribadi aja, ada dampaknya nggak sih berita-berita isu-isu yang seperti ini tuh ke profesi kita gitu, baik si waktu Kak Sela masih auditor internal di sana misalnya gitu kan, ataupun di sini, menurut Kak Sela itu bakal merubah pandangan masyarakat nggak ya? Sejauh apa mungkin maksudnya? Pandangan masyarakat ke BUMN tersebut ya Kak? Iya, pemerintah mungkin ke
konteks pemerintah ya Mas maksudnya. Ya kan? Maksudnya Uang pemerintah nih. BUMN, ASN itu kan part of dari pemerintah gitu. Maksudnya dengan kasus fraud ini, terus mungkin ya dulu selain ini mungkin ada lagi yang teman-teman juga mungkin tahu gitu. Maksudnya dampaknya itu sejauh mana sih Kak? Maksudnya sebesar apa nih kalau dari perspektif Kakak sendiri gitu terhadap kepercayaan publik kepada kinerja pegawai pemerintah nantinya gitu. Kalau aku pribadi ya Kak, pasti kan melihatnya nggak bisa dipungkiri lah, jadi kayak kurang percaya kan, oh jangan-jangan kalau aku taruh uangnya di situ nanti uangku ditilep juga gitu. Pasti pertama adalah mempertanyakan, oke, kok bisa gitu, oh sekelas ini misalnya, apalagi BUMN-nya misalnya yang oke gitu kan, yang misalnya 4 teratas misalnya, kan jadi pertanyaan dong, kok bisa sekelas dia masih bisa kebobol gitu, gimana? Nah ya pasti sebagai masyarakat saya mempertanyakan, dan jadi kayak bertanya 2 kali nih, oh masuk nggak ya, masukin dana ke sini nggak ya gitu kan. Cuman bukan serta-merta oh enggak gitu, tapi kan kita juga bisa, masyarakat ini ngelihat lagi nih gimana cara dia menyelesaikannya, kayak tadi aku bilang, apakah dia mengganti rugi kok gitu, maksudnya sebagai bentuk tanggung jawab. Itu kan jadi kayak assurance juga buat nasabah lainnya, oh kalau misalnya uang saya ditilep sama pegawainya, oh dibalikin kok gitu, oh saya nggak rugi apapun gitu misalnya. Toh itu kan tadi juga kayak blokir, jaminan yang diblokir gitu kan. Nah gitu sih, jadi mungkin awalnya nggak percaya gitu, tapi melihat next action-nya apa, mungkin jadi bisa percaya lagi gitu sih Kak. Jadi sebagai ASN juga, ASN kan juga manusia ya Kak, pelayan publik ini manusia yang pasti ada kekurangan lah gitu, dan nggak sempurna gitu, tapi gimana kita mau terus diajak dan belajar gitu untuk jadi yang lebih baik lagi gitu sih Kak. Betul. Yang penting tuh udah ada ini juga ya Kak ya, kayak aksinya juga dari mereka gitu kan, kayak tadi pemecatan, terus apalagi kalau nanti next step-nya mereka melakukan perbaikan mungkin ya di internalnya, itu bisa juga jadi masukan. Nah Kak, ini kan kita bakal memulai karir nih ya sebagai auditor nanti insya Allah, semoga ya amin. Lulus bareng-bareng terus meriksa gitu kan. Nah, untuk kasus-kasus yang kayak gini kan itu butuh banget, apalagi kayak berderet gitu loh. Kayak kita beberapa bulan terakhir ini kayak kasus apa yang Binomo itu, yang Ika tadi kan, terus juga ada yang kemarin ke bawah-bawah juga yang kasusnya itu pencucian uang katanya di oknum J99, entah itu benar atau enggak gitu kan, itu masih dicari tahu juga. Nah terus masih banyak juga, dan adalah OTT kemarin ya yang kita tahu lah itu tahu sendiri gitu kan. Nah menurut Kakak sendiri nih mungkin kita udah sampai agak pertanyaan terakhir nih. Menurut Kakak sendiri gimana sih memposisikan diri sebagai kita calon auditor dan juga kita calon ASN yang sebenarnya tuh nggak yang salah satu fungsinya itu sebagai nggak boleh sebagai agen pemersatu bangsa gitu. Jadi kan kita sebenarnya agak takut juga ya. Kadang dulu sebelum masuk ke CASN, gue kalau ada misalkan isu-isu tuh pasti ngetik semau jidat gitu kan. Ya enggak, gengs? Oke, asal kowe. Bener banget Kak. Ya kan. Nah, karena keluarga. Betul. Karena sekarang udah jadi kayak salah satu diingetin juga kita adalah pemersatu bangsa gitu. Nah kalau kita ngetiknya masih sembarangan kayak tadi, itu at least bisa jadi kita kayak nambah memperkeruh gitu kan. Nah kalau menurut Kak Sela sendiri tuh sebenarnya kita menempatkan diri tuh sebenarnya harus kayak gimana sih? Menurut Kak Sela nih. Ya sebenarnya sejujurnya kan aku juga nggak cuma baca berita doang gitu ya, nggak kenal orangnya siapa, dan maksudnya kayak cuma tahu doang gitu kan Pak. Kalau aku menanggapinya mungkin ya aku nggak tahu nih kondisi dia seperti apa sih, maksudnya kayak apa yang dia sedang alami kan, kita nggak tahu sepatunya dia seperti apa gitu. Cuman maksudnya balik lagi kayak tadi, kita bercermin aja gitu, oh berarti itu tantangan yang akan kita hadapin ke depannya sebagai calon pemeriksa gitu. Kadang tuh kita udah pengen integritas tapi kondisi yang nggak memungkinkan gitu, atau misalnya ya tadi ada kesempatan gitu. Nah kita nggak pernah tahu, tapi sekali lagi mungkin kayak
apa yang di sekitar kita nggak bisa kontrol juga kan. Tapi mungkin ya kita belajar aja untuk tetap tadi kayak membangun budaya integritas itu sedini mungkin, sekecil mungkin gitu. Karena ya kalau kita setia perkara kecil, perkara besar juga kita akan setia gitu sih. Jadi kan ya aku juga nggak bisa bilang, oh kita pasti akan, oh bisa lah gini-gini. Kita kan nggak tahu juga kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin lebih buruk dari itu gitu. Jadi ya aku kayak aduh gimana ya, aku khawatir juga gitu, tapi kan kita nggak boleh takut ya. Aku percaya kita semua kayak beragama, kita tahu ada Tuhan yang melindungi kita juga kan. Kalau selama niatnya baik pasti Tuhan akan bukakan jalan juga sih gitu sih. Nah, jadi kayak aku juga berdoa kayak semoga keluarga kita sehat-sehat juga atau apa gitu. Nggak ada motif untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu gitu sih. Sama maunya kayak kalau kita integritas terus lingkungannya juga integritas, mungkin lebih enak kan kerjanya gitu. Makanya tadi kayak integritas nggak bisa cuma satu orang aja, harus semuanya gitu. Dapat kayak balik lagi ya, kita mau pengendalian crowd, terus gimana cara menghindarinya, dan ternyata nggak cukup dari diri kita sendiri, kita butuh teman yang nggak ngajakin ke arah sana, terus juga butuh keluarga ya Kak ya, berarti ya butuh keluarga yang tidak menuntut kita gitu untuk melakukan hal tersebut. Oke. So gengs, masih ada lagi? Ya sih, dari aku udah merangkum semua yang ingin kita tahu sih, yang mau kita tanya selama ini. Mungkin Mas Dharma, Taniswi? Aku tercerahkan sekali sih sama waktu kita malam ini. Ya, dan menambah banyak sekali wawasan buatku. Asik. Udah siap nih kayaknya jadi auditor. Wawasanku juga kok, Kak. Amin. Siap ke Jambi, Nis. Siap. Sebulan lagi kurang lebih. Iya, sebenarnya. Nispi asli mana, Kak Nispi? Asli Jawa Timur, Kak. Oh. Wah, ke Sumatera ya, semangat. Iya. Untuk pertama kalinya ke Sumatera. Serius. Welcome to the jungle. Dari jungle. Aduh. Ya, jadi balik lagi nih. Tadi kan dari sisi perutnya kayak gitu tadi ya. Jadi ada faktor internal, eksternal juga, terus ada faktor lingkungan juga. Nah, terus yang tadi Kak Sela obrolin juga, kita obrolin sama-sama juga tadi terkait dengan si investasinya juga. Tadi udah disampaikan juga, dipaparin gimana sih cara mengatasinya. Tuh kita kira-kira ini tuh beneran investasi atau yang bodong gitu ya. High risk high return tuh nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu berlaku juga kali ya kalau dalam kasus investasi bodong gini. Iya. Karena namanya juga udah bodong kan ya Kak. Jadi maksudnya logika apapun ya udah nggak masuk gitu. Udah nggak masuk. Investasi. Ya, dan tadi juga udah dipaparin sama Kak Sela terkait dengan misalkan nanti kita jadi pemeriksa nih, at least kita jadi pemeriksa dan tahu celahnya itu di mana. Misalkan ada case fraud yang sama tadi ya. Nah, itu bisa dibalik lagi sebenarnya, kita di-recheck ke root cause-nya, sistemnya kayak gimana, dan lain-lainnya kayak gimana. Nah, mungkin terakhir nih Kak Sela, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke CASN ini, atau untuk diri Kak Sela sendiri nanti kan, biar kita ya selamat dunia akhirat lah ya, karena kita juga beragama gitu kan, kita juga mau kasih yang terbaik untuk bangsa kita dan negara kita. Silakan Kak Sel. Kalau sebenarnya nggak yakin sih, cuman kepikiran ada satu aku yang jadi moto ya, Kak, do the best and let God do the rest gitu. Jadi bagian kita ya kita cuma mengerjakan sebaik mungkin, semampu kita gitu, dan hasilnya yang Tuhan menentukan gitu. Jadi apa yang kita tahu, kita pelajari selama ini itu kan memberikan nilai ya ke kita gitu. Misalnya kode etik ataupun nilai-nilai yang lain gitu. Nah, itu bagian kita untuk melakukannya, mempraktekannya dengan baik gitu. Nah, sisanya hasilnya gimana itu ada Tuhan yang akan bercampur tangan gitu. Jadi ya tetap melakukan yang terbaik, tetap semangat kayak gitu sih.
dalam melakukan intinya- apapun. Ya, Pada intinya kita menyemangati diri sendiri untuk Ya. melakukan betul. yang terbaik ya Kak ya. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang menyemangati Lagi. kita? Nggak ada. Betul. Ingat ya, Betul. gengs. Ingat. Semangat, Latsar. Betul sekali. Ingat Latsar. Oke, thank you banget Kak Sela, malam penuh insight, daging banget. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Nanti bisa jadi Jampot ya, Jambi Podcast. Mungkin ada konten-konten kedua berikutnya. Please Asik. jangan bosan-bosan untuk hadir. Aku juga makasih loh atas kesempatan ini ngobrol bareng. Maksudnya aku juga nggak terlalu banyak pengalaman, jadi kayak yang ngobrol santai aja. Thank you ya. Thank you semua. Terima kasih, Thank you Kak. Mas Dharma. Thank Thank you you, Kak Ana. Thank you Diki. Manis. Thank you Kak Sela. Dan Foto dulu Dulu. yuk. Foto. Iya. iya, dan kita juga belum closing guys. Iya. Iya. Oke, closing dulu. Atau mau Gimana? foto dulu? Foto dulu. Boleh foto lah gitu. Oke. Aku ya yang ambil ya. 1, Oke. 2, 3. Bentar, aku kirim ke grup WA. Lagi Mas. Satu lagi ya. Nggak apa-apa mau 3, 4 Mas. Oke. 1, 2, 3. Salah pencet. 1, 2, 3. Oke. Lagi enggak? Cukup. Ayo mulai. Dasar cewek ya. Oke, ya thank you semuanya sudah berkenan untuk mendengarkan ocehan-ocehan kita malam ini dan semoga bermanfaat ya teman-teman semua dan bisa diambil beberapa insight juga yang tadi udah dipaparin sama Kak Sela juga sama proses diskusinya kita juga. Gitu aja Jampot kali ini, sampai berjumpa di next konten kita berikutnya. Saya Rizka. Saya Ana. Nispi. Saya Dharma. Dan Kak Sela. Iya, dan si spesial narasumber Kak Sela, kami berlima pamit undur diri. Semoga kita tetap sehat-sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye semuanya. Dadah. Selamat malam.